Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian karya ilmiah. Nah, khusus hari ini kita akan bahas satu persatu dulu ya, mulai dari bagian pendahuluan. Uh, Sebelum kita ke bagian pendahuluan karya ilmiah, terlebih dahulu di sini saya akan kembali mengingatkan Anda, atau mungkin Anda bisa merefresh kembali ingatan Anda mengenai konsep karya ilmiah ya. Jadi minggu lalu di dalam pertemuan pertama sudah kami bagikan salindia berkenaan dengan konsep dasar karya ilmiah. Nah, itu bisa Anda buka kembali, Anda baca kembali. Nah, di sini saya akan merefresh ingatan Anda ya. Jadi yang dimaksud dengan karya ilmiah itu memiliki 4 ciri ya. Jadi yang pertama, karya ilmiah itu berisi fakta, data yang sifatnya itu objektif. Artinya apa? Semua yang dituliskan dalam karya ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak boleh ngarang, ya, tidak boleh hanya sekadar opini belaka tanpa disertai dengan data atau fakta yang jelas. Nah, itu namanya gosip, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam penulisan karya ilmiah itu disampaikan dengan bahasa yang baku serta sistematis. Ya, baku dan ilmiah itu artinya menggunakan kosakata sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sistematis itu artinya runtut, ya, runtut dari awal sampai dengan akhir. Kemudian di dalam karya ilmiah itu jangan lupa ada teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan, dengan permasalahan yang akan dijawab, yang akan dicari solusinya itu harus sesuai dengan teori, ya. Kemudian yang keempat, serangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah ini itu harus didasarkan atas kajian, ya, harus dikaji secara sistematis dan menggunakan metode tertentu yang disebut dengan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan permasalahannya, gitu ya. Jadi 4 hal ini harus kita tanam betul-betul sebagai konsep dasar karya ilmiah. Harus kita pahami betul-betul ya hal ini. Nah, berikutnya di dalam karya ilmiah itu ada 3 sistematika pokok ya. Jadi sistematika yang pokok itu ada 3. Bagian awal, bagian inti, dan juga bagian akhir. Kalau bagian awal itu ya mulai dari sampul ya sampai sebelum pendahuluan. Nah, ini jadi mulai dari halaman judul, lembar pesahan, kata pengantar, ya, atau prakata, kemudian daftar isi, abstrak, atau mungkin nanti daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan seterusnya. Ya, itu masuknya adalah bagian awal. Kemudian kalau bagian inti, itu masuk dari pendahuluan sampai dengan simpulan. Kalau skripsi berarti dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ya, jadi ada pendahuluan, kemudian ada telaah pustaka dan juga landasan teori, lalu ada metode penelitian atau metode penulisan, lalu ada juga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan serta saran. Ini masuk ke penutup. Ya. Jadi dari bagian pendahuluan sampai dengan penutup itu masuk bagian inti. Kemudian bagian akhirnya itu ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup kalau ada, dan juga lampiran. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan bahas satu persatu ya. Khusus hari ini kita akan bahas bagian pendahuluan. Nah, sebelum kita ke pendahuluan, ada satu yang ingin saya bagi kepada teman-teman semua, yaitu berkenaan dengan penulisan judul karya ilmiah. Jadi kalau kita lihat, penulisan judul karya ilmiah ini kan masuk ke bagian awal ya. Kalau kita ingin membuat sampul ya, atau kita ingin memulai sebuah penulisan karya ilmiah itu biasanya didasarkan atas sebuah topik. Nah, topik ini kita konkretkan menjadi sebuah judul karya ilmiah. Nah,
Dalam membuat judul karya ilmiah, terkadang banyak orang yang masih bingung, banyak orang yang masih salah dalam membuat judul. Kalau kita bandingkan dengan membuat judul karya yang lain, misalnya cerpen ya, atau mungkin karya sastra, judul karya ilmiah ini terkesan lebih panjang ya. Jadi kalau misalnya karya sastra itu kan judulnya harus kita cari yang menarik, kemudian membuat penasaran, dan kalau bisa orang itu bertanya-tanya, kalau judulnya seperti ini kira-kira isinya bagaimana? Ya, itu kalau judul karya sastra. Tapi kebalikannya ya, kalau judul karya ilmiah kita harus buat sekonkret mungkin ya, sebisa mungkin itu sudah bisa menggambarkan isi. Jadi dengan membaca judulnya saja, kita sudah bisa menebak sepertiga isi dari karya ilmiah itu adalah judul yang bagus. Ya, itu yang menjadi landasan pertama dulu. Jadi kenapa sih kok kalau judul karya ilmiah itu panjang-panjang, Bu, gitu ya? Ya karena itu semakin konkret itu semakin bagus ya, semakin detail itu semakin bagus. Nah, semakin bisa menggambarkan isi itu semakin bagus ya. Jadi ciri yang pertama itu adalah berlandaskan hasil kajian. Ya, ini berkait dengan tadi ya bahwa objektivitas sebuah karya ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan itu berlandaskan hasil kajian. Kemudian yang kedua, menggambarkan keseluruhan isi, minimal sepertiganya ya. Dengan membaca judul, kita bisa menebak sepertiga isi dari karya ilmiah itu berarti judulnya sudah oke. Kemudian mengandung kata kunci yang sebaiknya itu menggunakan istilah teknis. Kenapa menggunakan istilah teknis? Karena mungkin ini sisi menariknya, ya. Istilah teknis itu apa sih, Bu? Ya, jadi istilah teknis itu adalah istilah-istilah yang ada dalam keilmuan tertentu. Nah, misalnya begini. Ini saya menyajikan 3 contoh judul karya ilmiah ya. Yang pertama ini misalnya pengaruh buah pinang Areca catechu ya terhadap bakteri Streptococcus mutan. Nah, ini kata Streptococcus mutan, bakteri dan istilah bahasa latinnya Areca catechu itu merupakan istilah-istilah teknik yang setiap keilmuan pasti berbeda-beda ya. Kemudian contoh yang lain misalnya kajian ketertarikan pelajar terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila melalui media film pendek. Nah, jadi ada kata implementasi, ada kata kajian, media. Nah, itu ya menunjukkan sisi keilmuannya, sisi teknisnya. Kemudian contoh yang lain misalnya torbal, topi herbal, topi berbahan biji saga dengan modifikasi elektrik sebagai relaksasi ketegangan sakit kepala. Nah, ini ya ada torbal, ada modifikasi, ada relaksasi. Nah, ini merupakan contoh-contoh karya ilmiah, contoh-contoh judul karya ilmiah yang ketika kita membaca judulnya saja kita bisa mengetahui oh kira-kira nanti isinya apa, kira-kira nanti ini membahas apa, itu kita bisa menebak ya. Nah ini judul karya ilmiah yang bagus kira-kira seperti ini. Nah baik, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa bisa Anda tanyakan dalam forum diskusi ya. Berikutnya kita akan mulai bahas bagian pendahuluan karya ilmiah ya. Jadi, bagian pendahuluan karya ilmiah itu merupakan bagian awal. Ibarat sebuah kepala, ya, bagian pendahuluan itu bisa kita katakan, maaf ya, jadi ibarat tubuh manusia, bagian pendahuluan itu bisa kita katakan sebagai kepala. Kenapa kepala, Bu? Jadi, walaupun kecil, walaupun hanya sedikit lah istilahnya bagian kepala itu, tapi bagian kepala ini merupakan bagian penting ya dalam tubuh kita. Bisa Anda bayangkan kalau Anda itu hidup tanpa kepala, apakah masih bisa berjalan? Ya. Apakah masih bisa bergerak? Tidak bisa ya. Tapi kalau misalnya tanpa tangan, tanpa kaki itu kita masih bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau tanpa kepala kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kenapa sih bagian pendahuluan itu merupakan bagian yang penting ya? Karena di sini terdapat landasan pemikiran Anda ya, landasan pemikiran Anda yang menjadi latar belakang, yang menjadi alasan mengapa Anda ingin memecahkan masalah ini, mengapa Anda ingin menulis tentang permasalahan ini, itu semuanya terdapat dalam bagian pendahuluan. Jadi jangan kemudian menyepelekan bagian pendahuluan ya. Nah, bagian pendahuluan ini terdiri atas 4 bagian pokok.
ya. Jadi yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan, dan yang keempat adalah manfaat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi di sini latar belakang dulu. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini bisa kita katakan sebagai alasan ya. Jadi bahasa gampangnya itu adalah alasan. Alasan mengapa kita memilih topik ya, alasan mengapa kita ingin memecahkan permasalahan. Jadi kalau misalnya minggu lalu ya, kita belajar mengenai bagaimana kita menemukan topik, yaitu dengan yang pertama mencari masalah. Nah, alasan kenapa Anda ingin memecahkan masalah itu Anda tuliskan dalam latar belakang. Ya. Jadi, di dalam latar belakang itu nanti terdapat apa saja. Ya, adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau antara teori dan praktik yang ada di lapangan. Nah, nanti pola kesemalaan atau pola pikir itu kita tuliskan dalam bentuk latar belakang. Nah, bagaimana cara membuat latar belakang? Membuat latar belakang ini tidak sederhana bahwa menulis alasan yang pertama adalah apa, yang kedua apa, tiga apa, tidak ya. Membuat latar belakang itu harus disajikan secara runtut sesuai dengan pola pikir ya. Semakin runtut latar belakang, semakin mudah kita memahami sebuah karya ilmiah. Jadi kalau misalnya Anda bahwa oh karya ilmiah ini enak dibaca ya, kayaknya runtut, itu berarti latar belakangnya pola pikirnya bagus ya. Jadi untuk membentuk pola penalaran yang bagus dalam buat latar belakang, kita membuatnya adalah pola penalaran umum khusus ya, pola penalaran deduktif. Bagaimana caranya ya? Jadi yang pertama yang harus Anda tuliskan dalam membuat latar belakang itu adalah gambaran umum masalah ya. Jadi pada bagian awal latar belakang, silahkan Anda kemukakan ya permasalahan umum. Ada masalah apa sih di dalam kehidupan kita atau ada masalah apa sih dalam lingkungan sekitar kita ya. Gambaran umum permasalahan ini kita tuliskan di bagian awal. Nah, kemudian setelah Anda menuliskan gambaran umum permasalahan, berikutnya itu Anda tuliskan kondisi ideal. Jadi biasanya kalau permasalahan itu kan bertolak belakang dengan harapan ya. Jadi bertolak belakang dengan kondisi ideal. Jadi kalau istilahnya anak-anak kekinian itu adalah realita itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, gitu ya. Realita yang tidak sesuai dengan harapan itu disebut dengan masalah. Nah, bagian setelah Anda mengemukakan masalah tadi di bagian awal itu, lalu Anda mengaitkan ya dengan kondisi ideal atau kondisi seharusnya bagaimana. Anda tuliskan pada bagian berikutnya. Lalu setelah itu tulislah penyebab permasalahan. Jadi kan tadi gambar umum permasalahannya, lalu kondisi ini bagaimana. Nah, karena bertentangan dengan kondisi ideal, Anda kemukakan sebetulnya penyebabnya apa sih? Ya, kenapa kok bisa berlawanan dengan kondisi idealnya? Kenapa bisa berlawanan dengan harapannya? Nah, itu kita harus temukan penyebab-penyebabnya apa. Tuliskan. Nah, ketika menuliskan penyebab-penyebab ini, jangan lupa sertakan data, sertakan fakta, bukti untuk menunjukkan ya penyebab permasalahan itu apa. Harus ada datanya agar Anda tidak dikatakan sebagai penggosip ya, Anda tidak dikatakan sebagai pembual seperti itu. Jadi harus disertakan apa sih penyebabnya itu dengan data atau bukti yang berupa fakta-fakta. Nah, fakta-fakta ini bisa Anda dapatkan dari berbagai sumber ya. Misalnya dari hasil penelitian, kemudian dari koran, dari berita ya atau hasil wawancara, hasil observasi yang kemudian bisa menguatkan argumen Anda. Kemudian berikutnya tunjukkan ya kompleksitas masalahnya itu seperti apa. Jadi di sini Anda harus menggambarkan tingkat kerumitan masalah. Serumit apa sih masalah ini? Ya, sepenting apa sih masalah ini? Kenapa masalah ini harus dicari solusinya? Jadi Anda harus memberikan
argumennya di sini. Urgensi masalah yang Anda angkat. Seberapa pentingnya masalah ini harus dicari solusi. Nah, ini menunjukkan apa ya? Tingkat menarik tidaknya karya yang Anda angkat. Kemudian berikutnya Anda memaparkan solusi, ya. Tadi Anda sudah memaparkan kenapa sih masalah ini harus diselesaikan. Harus, karena alasannya adalah berikut. 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu kita cari solusinya. Nah, solusinya apa? Caranya adalah dengan, nah, yang cara ini merupakan solusi yang Anda kemukakan yang berupa kebaruan ide yang sudah Anda ini ya paparkan dalam topik Anda. Kebaruannya itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, lalu setelah itu Anda jelaskan secara singkat saja. Jangan dipaparkan semuanya ya, tapi jelaskan secara singkat, gambaran umum saja mengenai solusi yang Anda paparkan tadi seperti apa. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan, ya, ini contoh ya, contoh cara membuat atau contoh konkret dalam membuat pokok-pokok pemikiran latar belakang. Jadi tadi saya katakan bahwa pola penalaran yang kita pakai adalah pola penalaran deduktif, yaitu umum khusus. Kita awal dari hal-hal yang umum, kemudian semakin ke bawah, semakin mengerucut ke hal yang khusus. Kalau kita analogikan, bentuknya itu adalah segitiga terbalik seperti ini, ya. Jadi yang pertama, kita misalnya mengemukakan fenomena. Nah, sebelumnya ini saya beri contoh sebuah karya ilmiah sederhana. Ini dulu pernah saya buat ketika saya jadi mahasiswa seperti Anda ya. Ini contohnya adalah komik topik atau gagasannya adalah komik pembasmi korupsi yang kita singkat dengan KPK. Rekayasa sosial sebagai sarana perwujudan Indonesia bersih korupsi sejak dini. Nah, karya ilmiah ini pernah saya buat ketika sekitar tahun 2010 atau 2011, saya agak lupa ya waktu itu. Nah, isu kekinian waktu itu isu kekinian waktu itu adalah mengenai pembubaran KPK. Jadi pada waktu itu KPK itu ingin dibubarkan. Nah, padahal kondisi di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang belum terpecahkan. Gitu. Nah, kenapa kok pemerintah ingin membubarkan KPK? Nah, akhirnya ini menjadi isu yang strategis. Nah, waktu itu di sini saya membuat karya ilmiah yang saya kaitkan dengan isu strategis yang waktu itu ada ya, yaitu mengenai KPK. Yang KPK-nya di sini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi ya, kalau tidak salahnya itu. Nah, itu saya plesetkan menjadi komik pembasmi korupsi. Nah, jadi sisi menariknya dari judul ya, di sini sisi menarik dari judul adalah melesetkan istilah KPK. Nah, bagaimana bagaimana kemudian garis besar dari karya ilmiah ini? Nah, waktu itu saya ingin membuat produk berupa komik yang di dalamnya itu berisi cerita-cerita sederhana untuk anak usia dini. Ya, jadi cerita penanaman nilai pendidikan anti korupsi untuk anak usia dini dalam bentuk komik seperti itu. Ya, idenya sederhana begitu. Nah, bagaimana cara kita membuat latar belakangnya? Yang pertama kita ungkapkan terlebih dahulu. Jadi ini segitiga yang paling besar, ya kita ungkapkan terlebih dahulu. Di sini adalah fenomena mengenai korupsi di Indonesia yang semakin merajalela. Jadi digambarkan kondisinya. Nah, dalam mengungkapkan paragraf di dalam latar belakang ini, sebaiknya Anda menggunakan paragraf argumentasi. Ya. Jadi Anda ungkapkan opini atau argumen Anda, lalu kuatkan dengan data. Ya, kuatkan dengan data, kuatkan dengan fakta. Nah, ada sebuah pertanyaan menarik dari teman Anda. Apakah dalam karya ini kita boleh beropini? Gitu ya. Nah, kita kembalikan pada ciri karya ilmiah tadi ya di awal ya, bahwa dalam karya ilmiah itu harus disertai dengan data yang objektif, yang di dalamnya mengandung fakta. Nah, Anda boleh di sini beropini atau berargumen yang kemudian argumen Anda itu dikuatkan dengan data, fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Tapi kalau semua argumen Anda itu tidak ada datanya, itu masuknya adalah karya populer, ya. Jadi misalnya Anda beropini dalam koran, masuk kolom opini. Nah, itu Anda masuknya argumen atau populer, ya, karya populer, bukan karya ilmiah. Tapi kalau karya ilmiah, argumen yang diungkapkan oleh penulis itu harus disertakan dengan fakta atau data, begitu. Misalnya di sini ya, fenomena mengenai korupsi Indonesia. Anda ungkapkan dulu. Jadi misalnya sebuah argumen sederhana, korupsi di Indonesia semakin menjamur. Itu kan argumen. Ya. Nah, untuk menguatkan bahwa menjamurnya itu di mana atau semakin banyaknya itu di mana gitu. Nah, Anda kuatkan dengan data berdasarkan Kompas tanggal sekian ya mengatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia meningkat sekian persen dari tahun berapa gitu ya. Kemudian terdapat 5 kasus yang belum tertangani dengan baik gitu. Nah, misalnya lagi contoh yang lain misalnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh X atau Y menunjukkan bahwa pada tahun sekian tingkat korupsi di Indonesia itu sekian persen. Nah, dari sini argumen Anda itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Tadi yang sudah Anda ungkapkan bahwa korupsi Indonesia itu semakin menjamur, itu diungkapkan dengan data atau diungkapkan dengan bukti-bukti yang jelas, ya, dengan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian bagian berikutnya Anda ungkapkan setelah fenomena tadi ya, gambaran umum mengenai kondisi korupsi di Indonesia, kemudian berikutnya Anda ungkapkan harapannya Anda itu sebagai warga negara Indonesia apa sih berkaitan dengan uh, kondisinya tadi ya korupsi itu apa harapan Anda ya harapannya adalah bahwa Indonesia itu bersih korupsi ya bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu bisa dikurangi bahkan sejak dini kalau bisa menjadi bisa dicegah seperti itu ya kan diungkapkan. Lalu berikutnya Anda ungkapkan, kira-kira kenapa sih, gitu ya, kenapa kok tingkat korupsi di Indonesia itu semakin meningkat, terus semakin merajalela, terus semakin tinggi? Ya diungkapkan. Nah, ketika mengungkapkan penyebab ini, Anda juga harus menyertakan data. Jadi misalnya gini ya, penyebab yang pertama, oh adanya penanganan yang kurang serius. Nanti diungkapkan, misalnya dari penelitian ini diungkapkan bahwa kasus korupsi di Indonesia itu penanganan kurang serius. Misalnya dengan hukuman yang dibuat jelas, misalnya dari fakta apa, berita yang mana, gitu ya, atau hukum yang kurang tegas yang menyatakan undang-undang nomor sekian yang dianalisis undang-undangnya gitu ya dan seterusnya atau mungkin alasan berikutnya kurang sejahtera ya sehingga orang itu cenderung lebih mudah untuk melakukan korupsi. Buktinya apa? Misalnya pendapatan pejabat itu sekian, kebutuhannya sekian. Nah, itu Anda ungkapkan. Lalu bagian berikutnya ungkapkan juga apabila tidak ada ini tadi urgensinya ya, urgensi atau kenapa sih masalah ini harus kita pecahkan gitu ya. Nah, nanti Anda ungkapkan apabila tidak ada proses atau usaha yang digunakan untuk mencegah atau preventif, maka korupsi ini bisa menjadi sebuah budaya dan pada akhirnya bisa merusak moral bangsa. Itu Anda ungkapkan. Nah, lalu dari situ Anda ungkapkan juga solusinya apa. Nah, ini misalnya dengan melalui pendidikan karakter. Dijelaskan sedikit ya, pendidikan karakter ini dikonkretkan melalui apa? Konkretnya adalah melalui uh, komik. Ya, komiknya bentuknya seperti apa ya? Komik yang berisi cerita anak usia dini yang di dalamnya berisi nilai-nilai pendidikan anti korupsi seperti itu ya. Semoga Anda paham ya. Semoga Anda ada gambaran bagaimana cara membuat latar belakang. Nah, bagian berikutnya adalah rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalah ini adalah rumusan persoalan yang harus dipecahkan dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah. Nah, rumusan masalah ini umumnya bentuknya adalah kalimat tanya. Ya, jadi umumnya bentuknya kalimat tanya. Tapi boleh kita menggunakan kalimat berita boleh ya. Apabila memang dalam apa sih di dalam syarat penulisan karya ilmiah itu diminta untuk menggunakan kalimat berita. Tapi pada umumnya 90% karya ilmiah itu rumusan masalahnya menggunakan kalimat tanya. Ya, yang rumusan masalah ini harus diturunkan dari topik. Ya, apa yang nanti mau Anda bahas dalam pembahasan itu, kita buat pertanyaannya dulu dalam rumusan masalah. Jadi, misalnya di sini ya, bagaimana wujud KPK sebagai sarana perwujudan Indonesia bersih korupsi sedikitnya itu pembahasannya adalah membahas mengenai perwujudan komiknya itu seperti apa. Gitu.
Jadi apa yang nanti mau Anda bahas, mau Anda jawab dalam pembahasan itu, silahkan Anda rumuskan dulu pertanyaannya dalam rumusan masalah. Kemudian bagian berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian. Nah, rumusan penelitian ini, rumusannya itu sejajar dengan rumusan masalah, ya. Jadi hampir ini menjawab rumusan masalah yang diungkapkan dalam kalimat berita. Jadi kalau misalnya tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana wujud komik pembasmi korupsi sebagai sarana perwujudan Indonesia bersih korupsi sejak dini, maka tujuannya adalah menjabarkan ya atau menggambarkan atau mendeskripsikan wujud komik pembasmi korupsi sebagai sarana perwujudan Indonesia bersih korupsi sejak dini. Gitu ya. Nah, oh ya maaf, untuk tujuan ini ya, tujuan penelitian ini jumlah rumusannya berdasarkan jumlah rumusan masalah ya. Jadi kalau ada 2 rumusan masalah berarti ada 2 tujuan. Nanti dalam pembahasan juga ada 2. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya juga 3. Nanti pembahasannya juga 3. Jadi linear, saja. Nah, berikutnya adalah manfaat. Manfaat ini adalah hasil yang tadi yang ingin. Nah, ini yang telah. Nah, itu ya. Jadi, untuk memperkuat argumen, ya, perlu ditunjukkan dulu manfaat penelitiannya itu apa, manfaat ilmiahnya itu apa yang bisa didapatkan sih, gitu ya, baik dari pengembangan ilmu pengetahuan ataupun dari praktisnya, gitu. Jadi misalnya kalau tadi komite pembasmi korupsi itu kira-kira nanti sasarannya siapa sih? Oh, sasarannya misalnya untuk guru, atau misalnya untuk pendidik, atau misalnya untuk anak-anak. Nah, apa kira-kira yang bisa mereka dapatkan? Begitu, ya. Baik, itu adalah bagian pendahuluan karya ilmiah. Untuk Anda yang masih belum paham, nanti bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.